Halo teman-teman, pada pelajaran bagian keempat kali ini, kita akan belajar membuat form input data seperti berikut ini. Form ini untuk user mengirimkan pesan. Di sini ada name, ada email, subject, dan message. User akan menulis pesan di sini, lalu mengirimkan pesannya, dan disimpan ke dalam database. Oke, yang pertama saya lakukan adalah membuat tabel baru, yaitu tabel contact form. Saya akan membuat model contact form, dan sekalian file migration-nya. PHP artisan make model, nama modelnya contact form, lalu min m. Perintah min m ini artinya saya membuat model dengan nama kontak beserta file migration-nya. Saya enter. Saya cek model. Nah, di sini sudah ada model contact form. Lalu saya cek file migration-nya, database migration. Oke, contact form. Dan pada file migration ini saya akan tambahkan beberapa field untuk kebutuhan table contact form. Fieldnya yang pertama itu name. Field yang kedua itu email. Lalu yang ketiga subject. Yang keempat message. Selanjutnya saya tambahkan protected variable pada model contact form. Model contact form itu ini. Protected variable ini artinya kita mendaftarkan field atau nama kolom apa saja untuk diizinkan melakukan insert atau update data ke dalam table contact form. Di sini saya daftarkan nama fieldnya yang pertama name, lalu email, subject, message. Saya simpan, lalu saya jalankan migrate-nya, PHP artisan migrate. Saya cek pada database-nya. Nah, di sini sudah ada table contact forms. Oke. Selanjutnya saya akan membuat proses input data pada form input ini. Saya kembali ke view kontak. Saya buka view kontak. Page, lalu kontak ini. Saya lihat di bagian form input ini. Nah, di sini bagian input formnya. Name, email, subject ya. Dan ini bagian div validate saya hapus saja. Saya hapus validate. Lalu ini bagian div kelas mb -3 ini saya hapus juga. Ini juga bagian button ini, button message saya hapus dulu. Saya hapus saja. Saya buat button baru ya. Dengan nama send message, namanya sama. Saya tambahkan kelas btn success.
Lalu yang tidak perlu lain saya hapus juga di bagian ini, ID saya hapus beserta ini data rule sama data message saya hapus juga ini ya. Ini juga ID saya hapus, data rule saya hapus, ID subject saya hapus, data rule saya hapus, data rule data message saya hapus. Ini juga data rule data message saya hapus. Oke. Lalu di bagian form ini, ini role saya hapus juga, role form sama kelas PHP email form saya hapus. Lalu selanjutnya name-nya saya pastikan sesuai ya dengan field-nya, name, email, subject, message, name, email, subject, message. Oke, sudah sesuai. Lalu saya coba simpan, saya testing lagi ya, saya refresh ya halaman ini. Oke, saya kembali ke view kontak. Nah, di sini pada formnya saya buat formnya berfungsi untuk melakukan action menginsert data. Pada form action saya tentukan URL-nya, saya gunakan route name. Route name-nya saya tentukan kontak form, dan saya buat route untuk route name ini karena sebelumnya belum pernah dibuat ya route kontak form ini, jadi saya buat route baru. Saya ganti di sini method route-nya menjadi post, lalu URL-nya saya ganti kontak/form. Lalu di sini saya menggunakan kontak controller, dan di sini metode untuk kontak controllernya saya ganti menjadi kontak form, dan route name-nya saya sesuaikan dengan URL yang ada di formnya action-nya ini, kontak form ini. Saya copy, saya paste di sini. Selanjutnya saya buat metode kontak form pada kontak controller. Saya buka controllernya, saya buat function baru, kontak form. Saya tambahkan request untuk menampung data yang dikirim dari form input. Lalu saya buatkan sintaks untuk melakukan insert data ke dalam table. Saya buatkan di sini, saya copy aja ya dari yang di atas ini. Di sini sudah ada sebelumnya. Saya copy ini biar cepat ya. Lalu saya ganti di sini model kontak menjadi model kontak form. Model kontak form yang ini ya. Yang sebelumnya model kontak ini. Di sini saya gunakan model kontak form. Kontak form. Lalu di sini nama fieldnya dengan input field name-nya saya sesuaikan ya. Dari tabelnya saya lihat name, email, subject, message. Name, email, subject. Saya tambahkan satu lagi. Message. Lalu input field name-nya saya sesuaikan
dengan yang di form inputnya, name, email, subject, message. Message. Jangan lupa ya di use modelnya nih, model kontak form, di use di atas. Selanjutnya setelah melakukan insert data, redirect ke halaman kontak ini. Kembali ke halaman kontak sini juga. Kontak ini route-nya saya lihat di sini, route name-nya kontak ya. Ke halaman kontak, route name-nya kontak. Jadi di sini route name-nya saya buat kontak. Lalu di sini pesannya saya ganti pesan kamu sudah terkirim. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan pesan ini di halaman form ini juga, di atas ini, di sebelah sini ya. Kita buatkan ya sintaksnya. Di halaman kontak ini kita buatkan sintaksnya. Di sini kita ambil sintaksnya dari halaman indeks ini ya. Kita copy aja ini sintaksnya. Ini session ya, session success, untuk menampilkan pesannya. Saya copy, saya kembali ke view kontak ini. Saya paste di bagian atas kontak section ini. Di sini. Nah, saya paste di sini. Lalu saya simpan ya. Saya coba testing kembali. Saya refresh. Saya masukkan namanya. Emailnya, lalu subjeknya, pesannya. Saya klik button send message. Oke, ada error di sini. Page expired, error 419. Ini karena kita belum buatkan token CSRF. Error 419 itu token CSRF. Saya kembali ke sini, ke formnya. Nah, di sini di form action, di bawahnya saya tambahkan CSRF. Lalu saya save kembali. Saya back ya, saya ulang kembali, saya refresh. Saya coba lihat dulu di tabelnya apakah sudah masuk sebelumnya. Oke, masih kosong ya. Saya klik send message. Oke, berhasil. Pesan kamu sudah terkirim. Saya coba lagi. Saya klik send message. Oke, berhasil. Saya cek pada tabelnya, saya refresh. Oke, berhasil masuk ya. Oke teman-teman, kita sudah berhasil membuat proses form input dan berhasil juga menginsert data ke dalam table kontak form. Dan pada pelajaran selanjutnya saya akan menampilkan table kontak form ini pada admin dashboard untuk manajemen halaman kontak formnya. Oke, sekian dulu pelajaran kali ini. Terima kasih.